Udah kata dia, udah istri-istri pejabat kumpulin semua. Gitu. Kumpulin semua tuh. Kita datang semua niat tuh. Kayak apa itu Nabi Yusuf tuh mukanya tuh. Dikasih apa itu? Buah sama Dikasih apel sama pisau tuh. Oh jadi orang Arab itu Pak, kalau buka buah, terbalik dia mah Pak. Mestinya begitu. Kalau kita makan begini, Iya. begitu, gitu. Begini, Kalau ya. dia mau begini, gitu. Nah itu dikasih semua tuh. Nabi Yusuf suruh keluar tuh, kayak pramugara tuh, kayak pramugari. Bukan apa namanya? Bukan apa namanya itu yang model itu kan? Peragawan. Iya, peragawati itu. Kayak begitu dah kurang lebih dah. Nggak keluar. Nah lagi begini. Lewat. Nggak kerasa itu. Jarinya kepotong. Gitu. Nikmatnya melihat. Nah saking masya Allah. Ya. Pantes. Udah selesai masuk ke dalam tuh. Wah ada bedah. Pantes. Oh disitulah itu semua tuh ibu-ibu PKK itu. Nah, udah sekarang begini kita gilir aja tiap hari ke sono ke rumah ini. Itu kata dia kan. Nah iya itu. Udah tok begini aja. Ntar besok pokoknya beres urusan itu mah, gak ada masalah. Lama wilayah jadi bagus lagi ya pantesan. Gitu. Ya. Akhirnya kata Nabi Yusuf, ya Allah, Rabbi sijlu ahabbu ilayya, kata beliau kan. Penjara lebih saya sukai daripada harus gilir tuh berzina tuh. Ya, nggak tergoda alhamdulillah. Nah itu akhirnya penjara itu berarti semua orang udah tahu kondisinya tuh itu. Inna kaidahunna masih ngerti tuh. Sampai kayak gitu tuh, tipu daya perempuan. Ya, bang jangan pergi ngapa bang, temenin saya bang, gitu kan. Ntar saya di rumah masih aku bang, ntar saya kalau digigit nyamuk bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wasani qul lahum la ta'malu bihawa nisaikum fa inni 'amiltu bihawa imra'ati wa akaltu minasy syajarati falahiqatni nadamah. Yang kedua, nah ini masih cerita wasiatnya Nabi Adam. Wasiatnya Nabi Adam. Wasiat Nabi Adam kepada anaknya. Udah lupa udah. Wasiatnya Nabi Adam kepada anaknya ada berapa? Ada 5. Kemarin baru disampaikan 1. Hah? Iya benar. Ya anak ya, nah ya, nah. Udah kayak ngajar anak TK. Satu juga apa itu? Kemarin yang pertama apa? Jangan nyaman hidup di dunia. Kenapa? Nah, Nabi Adam aja di surga merasa nyaman diusir, apalagi di dunia enggak. Nah sekarang yang kedua, la ta'malu bihawa nisaikum. Ya, katakan kepada mereka, kepada anak-anak kalian nanti, kepada keturunan kalian, la ta'malu bihawa nisaikum. Janganlah kalian beramal. Janganlah kalian melakukan sesuatu ya didasarkan ya hawa atau keinginan siapa? Istri-istrimu. Jangan ikutin keinginan istri. Keinginan apa? Maksudnya bihawa nisaikum itu maksudnya keinginan yang hawa nafsu. Ya,
Jangan salah, bukan berarti keinginan istri nggak diikutin semua, salah juga, bukan itu maksudnya. Maka kata Nabi Adam, fa inni amiltu bi hawa imraati, kata Nabi Adam, saya beramal karena ya saya melakukan sesuatu karena ngikutin bini, akhirnya wa akaltu minasyajarah. Nabi Adam jadi makan buah gara-gara siapa? Nah, ngikutin bini diikutin baik. Kesana ya kesini yang pakai ikutin bini. Lagi mikir meja. Iya. Mulu tuh ah. Iya kesana. Ikutin bini baik. Akhirnya apa? Pala hikot nin nadama. Ya akhirnya saya menjumpai apa? Penyesalan. Ya, ngajok. Ikutin bini jadi Ngajok. Nyetok. Ya. Hah? Ngajok. Ya. Awas hawa maksudnya. Ya. Jadi kenapa? Karena begini ceritanya. Kan kayak kata Al-Qur'an kan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Ya, kata Al-Qur'an tuh. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi ketika Nabi Yusuf ya, cerita Nabi Yusuf kata Allah dalam Al-Qur'an itu inna kaidahunna azim. Sama-sama kait juga kan. Tipu daya syaitan itu lemah, tapi tipu daya perempuan itu azim. Karena setan juga ya. Ya. Hah? Aduh bang, sakit bang, katanya gitu. Sampai kemarin sampai nggak subuh. Nah, tuh kan, nggak tentu kan. Nah, itu makanya. Orang minum, orang kuat juga. Temen gak pada paham. Jadi kalau syaitan itu apa? Syaitan itu ketika dia apa? Dia datang, lalu kita auzubillahi minasyaitonirrajim, kabur. Kalau Perempuan mau apa? Kalau belum diturutin, waduh. Nah. Kita baca amun diomelin. Hah? Kita baca amun diomelin. lu kira gua setan. Walau juga. Bang beli bang, auzubillahi minasyaitonirrajim. Aduh, Kunci pintu. aduh ya Allah. Ya artinya kita harus bisa memilah dan memilih maksudnya. Bukan berarti akhirnya semua keinginannya nggak diturutin, bukan. Ya jadi kita tahu yang mana letaknya hawa tuh, gitu. Jadi artinya pada dasarnya kan syaitan itu hanya tukang dagang kasarnya. Justru hawa nafsu itu anak kita, gitu. Ya, bini kita tuh hawa nafsunya. Kan menawarin doang. Setan mah cuma ngeneng-ngenengin doang, nawarin doang. Kalau mau itu dia boleh, nggak mau malah nggak apa-apa. Dia nggak bisa disalahin setan. Lah, Iya. gitu. Justru yang narik-nariknya siapa? Ya itu bini kita, anak kita. Tapi kata kita gara-gara setan nih. Nah itulah makanya, ya. Padahal, ya. Coba lihat cerita Nabi Yusuf, ya. Ya Nabi Yusuf itu, Ditawarin. wah bukan ditawarin Pak. Nabi Yusuf itu udah siap udah, gitu, ya. Jadi kata ayat Al-Quran itu, laula an ra'a burhana rabbi, ya laula an ra'a burhana rabbi katanya. Seandainya saya nggak lihat ya bukti atau petunjuk dari Tuhan, jadi udah. Wah, deh, gimana nggak cantik itu? Ampun aja. Lah Kita iya. udah ampun ya. Di saat itu dia sebenarnya udah ini, Nabi udah kena enggak. Lah iya udah dia manusia Pak. Dia justru tapi kalau misalnya
kalau Nabi Yusuf misalnya nggak nafsu itu bukan manusia. lah aneh. Harus nafsu lah, karena memang manusia normal. Kalau nggak normal, makanya sekarang kalau misalnya ada perempuan terus lihat perempuan jelek, itu jelek, nggak normal berarti. Nggak normal aja, normal gitu ya. Ini bukan berarti normal malah nyari, salah juga, bukan itu maksudnya. Mentang-mentang normal beringas, buas, salah lah ya, normal gitu. Namun Nabi Yusuf itu ketika digoda itu udah, ya Allah, itu dibayangkan perempuan itu dengan pakaiannya yang seksi, sudah siap kan. Pada zamannya cuma Nabi Yusuf doang yang bisa, Maksudnya? sekarang yang bisa menghindar dari Ya, yang hanya Nabi Yusuf, sebetulnya banyak juga yang lain, ada kisah-kisah lain. Di sini ada, artinya di situ ada Allah di situ hadir. Jadi orang yang selamat itu diantaranya orang yang paling selamat, yang paling apa bahasanya, paling beruntung adalah orang ketika ujian itu di hadapannya lalu dia bisa sukses itu. Ketika dia sudah ada di hadapan terus dia kabur, dia nggak ngikutin, nah itu baru. Itu kan sama kayak kita sekarang kalau bulan puasa kita di masjid ya wajar lah. Nggak ngapa-ngapain, nggak lihat apa. Coba kalau bulan puasa tuh jualan bawang di pasar ya. Jualan bawang gitu. Hah? Jadi lu udah ngetahan. Nah iya, itu orang pada minum es lah, itu perempuan pada datang pakaian seksi-seksi. Mana bulan puasa, mana siang-siang, mana panas kan? Mari kopi. Nah itu yang di situ itu yang gitu. Nah ini sama kayak tadi. Maka orang yang dalam kondisi kayak begitu itu udah ya, ada, kalau nggak salah ada hadisnya itu ya, dia masih surga itu. Kalau kita polusi kita lebih ringan dibanding di pasar. Ya iyalah. Jadi kasarnya kita dengan dalam kehidupan kita yang seperti ini nggak hidup di lingkungan yang mabuk-mabukan, perzinahan, ya kita lebih aman lah. Tapi ketika orang yang hidup di situ lalu dia masih tetap, nah itu yang hebat. Itu. Kita mencari aman Ya, ini ya. nah kita mau nyari aman ini. Gitu. Nah maka Nabi Yusuf itu ketika sudah dalam kondisi itu datang tuh petunjuk Tuhannya. Kalau dalam hadis itu, dalam tafsirnya dibilang bentuk muka bapaknya hadir di depannya. Woi, jangan bang. Gitu. Kaget Lari itu. Lari udah lari diudak pak. sobek ya. Diudak. Udah diudak, ditarik bajunya tuh, sobek bajunya tuh. Itu kan bisa kita bayangkan bagaimana itu perempuan sampai kayak begitu itu mau sama laki-laki itu. Ada alasannya gampangnya dipaksa. Siapanya? Yusufnya paksa saya. Lah inilah makanya sekarang di sini. Begitu di nikah mah. Ketika udah dikejar, udah sobek bajunya, datang tuh suaminya kan. Ketika datang, ngapain nih? Langsung dia, itu nakal, kata gitu kan. Saya mau dinodai kan gitu kata dia. Kata lakinya, waduh, ini anak Bang aja. kan gitu. Nah, tapi karena memang orang ini baik, ya dasarnya bagus, nggak gampang memutuskan. Ntar dulu, sabar dulu, coba cari sini siapa, didudukin dulu masalahnya gimana ini gimana. Gitu. Di situ udah dibenangin Nabi Yusuf. Ketemu dua-duanya udah duduk, siapa ini yang salah ini coba. Enggak, pokoknya saya, enggak saya katanya. Saya mau dinodai, kata itu kan. Perempuan. Zulaikha itu. Kata Yusuf, enggak, saya yang Mau dinodai. Kata yang ini, kata yang penengahnya, udah kalau gitu sekarang kita cari bukti. Apa buktinya? Kalau bajunya sobek, Nabi Yusuf baju sobeknya ada di depan, Nabi Yusuf yang salah. Tapi kalau yang sobeknya di belakang, Nabi Yusuf yang benar. Dicek bajunya tuh, di mana sobeknya? Belakang. Di belakang.
Jafret. Nah iya. Wah ini yang salah perempuan nih. Udah ketahuan itu salah, udah diputusin salah perempuan. Tapi apa? Oh keputusannya Nabi Yusuf mau memperkosa. Nah, itu Hawa tuh sampai kayak gitu. Udah tahu kebenaran masih tetap ya dikalahkan kebenaran itu. Itu Hawa itu namanya. Ramai kan udah begitu kan. Wah ini mau nikahin ini mau perempuan istri pejabat mau perkosa budaknya kan gitu. Kan ramai tuh. Udah kata dia udah istri-istri pejabat kumpulin semua. Gitu. Kumpulin semua tuh. Kita datang semua niat tuh. Kayak apa itu Nabi Yusuf tuh mukanya tuh. Dikasih apa itu? Buah sama Dikasih apel sama Bisa. tuh. Oh jadi orang Arab itu Pak, kalau buka buah, terbalik dia mah Pak. Mestinya begitu. Kalau kita makan begini, Iya. begitu, gitu. Begini, Kalau ya. dia mau begini, gitu. Nah itu dikasih semua tuh. Nabi Yusuf suruh keluar tuh, kayak pramugara tuh, kayak pramugari. Bukan apa namanya? Rata. Bukan apa namanya itu yang model itu kan? Ragawan. Iya, peragawati itu. Kayak begitu dah kurang lebih dah. Nggak keluar. Nah, lagi begini. Lewat. Nggak kerasa itu. Jarinya kepotong. Gitu. Saking nikmatnya melihat. Nah, saking Masya Allah. Ya. Pantes. Udah selesai masuk ke dalam tuh. Wah, ada bedah. Pantes. Oh, disitulah itu semua tuh ibu-ibu PKK itu. Nah, udah, sekarang begini kita gilir aja tiap hari ke sono ke rumah ini. Itu kata dia kan. Nah iya itu. Udah, tok begini aja. Ntar besok pokoknya beres urusan itu mah, gak ada masalah. Lama wilayah jadi bagus lagi ya pantesan. Gitu. Ya. Akhirnya kata Nabi Yusuf, ya Allah, Rabbi sijlu ahabbu ilayya. Kata beliau kan. Penjara lebih saya sukai daripada harus gilir tuh berzina tuh. Ya, nggak tergoda alhamdulillah. Nah itu akhirnya penjara itu berarti semua orang udah tahu kondisinya tuh itu. Inna kaidahunna masih ngerti tuh. Sampai kayak gitu tuh. Tipu daya perempuan. Ya. Bang, jangan pergi ngapa Bang, temenin saya Bang, gitu kan. Ntar saya di rumah masih apa Bang, ntar saya kalau digigit nyamuk bagaimana? Iya. Nyangkut gitu. Aduh, ampun lah. Parah jadiannya. Nah itu cerita Nabi Adam sendiri. Bahkan kata Nabi Adam, saya makan buah khuldi itu karena nah istri saya. Wah mantap Pak. Gitu. Ya. Jadi kita tanpa perempuan orang bisa juga. Gitu. Nggak sempurna tanpa perempuan itu. Gitu. Cuman setengah doang. Bisa jangan Bisa. Nah itu jadi inna kaidahun nazim dengan inna kaidah syaitani kana ya. Jadi tipu daya syaitan itu lemah. Daya Ya. Ya, jadi syaitan itu kalau misalnya udah kita auzubillah kabur. Lalu kenapa kita masih tetap ingin melakukan? Karena ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang terus menggerogoti nggak berhenti datang terus. Udah nikah mah. Wah, Tapi kan hawa nafsu itu yang bikin manusia jadi sempurna. ya justru hawa nafsu itu nanti akhirnya jadi hawa nafsu itu nggak bisa dibunuh, nggak bisa. Hanya hawa nafsu itu
diarahkan. Ya, kalau orang nggak punya keinginan malah salah. Justru dengan keinginan itulah dia akan terus maju, terus berkembang. Gitu. Maka akhirnya doa-doa yang dipanjatkan oleh orang sufi ngajarinnya mereka uridu alla urid. Ya, saya menginginkan sesuatu yang tidak saya inginkan. Ini salah dulu kali ya. Kalau yang kita inginkan kebanyakan salah dulu ya. Lah iya, yang kita inginkan itu lebih kepada hawa nafsu. Ya. Lebih kepada, makanya akhirnya doa mereka uridu muradallah. Saya ingin apa yang Allah inginkan. Jadi harus inginnya yang Allah inginkan. Gitu. Bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan dibunuh, salah, nggak bisa. Justru kita kalau nggak punya keinginan malah ya nggak ngapa-ngapain kayak batu. Gitu. Ya, jadi Rasulullah itu diarahkan hawa nafsunya kepada hal-hal yang baik. Nah, gitu. Keinginannya kepada keinginan yang baik. Gitu. Ya, ammara bisu, ya. Nah itu. Jadi setiap kita pasti punya nafsu itu tadi. Hanya nafsunya diarahkan, bukan dibunuh. Nggak bisa dibunuh. Ya. Selama jadi orang kalau udah nggak punya keinginan udah susah. Gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain udah. Gitu. Makanya harus punya keinginan, tapi keinginannya keinginan Allah. Nah itu dia. Agar kita menyatu tuh dengan keinginan Allah itu gimana tuh. Gitu ya. Oke, itu yang kedua kata Nabi Adam tuh, jangan diikutin hawa ya atau keinginan ya. Nah, istilahnya keinginan yang negatif maksudnya. Keinginan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu intinya. Bukan jangan semua keinginan. Semua. Ya, artinya jangan belanja mulu. Nah, iya. Ya. Apa mau cuma nganterin doang kayak kata dia gitu. Ya. Masalahnya mau ngaji ini, Neng. Abang mentingin ngaji, apa mentingin saya, Bang? Kan gitu. Kalah. Abang mentingin ngaji, mentingin saya, kata dia kan gitu. Hujan bang, hujan nih. Udah apa? Sama sekali banyak begitu. Allah. Aduh. Itu Nabi Adam pesannya ke kita begitu. Ya. Tapi bukan dalam artian semua enggak ya. Jadi tetap ada hal-hal yang bisa kita pilih dan kita pilih yang mana tuh. Ya enggak semua. Yang wajar-wajar aja lah. Ya. Wasalisu, dan yang ketiga, kullahum, katakan pada mereka kullu amalin turidunahu fanzuru akibatahu. Nah, ini yang dimaksud orang dewasa tuh. Setiap amal, perbuatan yang kamu inginkan, maka lihat efeknya. Ya. Fa inni law nadhartu aqibatal amri lam yusibni ma asabani. Karena saya seandainya melihat ya efek dari sesuatu, maka saya tidak akan tertimpa sesuatu yang sudah menimpa saya. Jadi ini yang dimaksud orang dewasa itu Pak. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, apa efeknya? Ya jangan main maju, kawin gitu. Ya ntar urusan belakangan. Ya ntar urusan mertua, urusan bini, ntar urusan nomor 2. Yang penting kawin dulu. Gitu. Ya jangan Pak. Siasatnya kudu ada Pak dari awal, untuk disiasatin udah dipikirin matang-matang gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Ketika kita melakukan A, melakukan B, melakukan C, apa yang efek yang akan kita dapat. Nah ini yang dimaksud orang dewasa itu begitu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia pikirkan dulu. Orang anak kecil nggak pernah mikir apa itu. Dia pegang api, dia pegang aja. Dia nggak tahu pas dia pegang malah tangannya terbakar. Dia pegang pisau main-main aja, biasa dia kagak ngerti. Gitu. Ya, tahu-tahu malah tangannya terkorek. Nah, kata Nabi Adam, ya,
Coba cek ketika ingin melakukan sesuatu ada efek apa yang akan kita dapat. Ya. Warabi, dan yang keempat, idza tarabat qulubukum bi syai'in fajtanibu. Ya. Fa inni hina akaltu minasyajarati ittaraba qalbi falam arji' falahiqani nadam. Ya, jika hati kamu itu ittarabat gelisah. Ya. Jika hati kamu itu enggak nyaman, gaduh. Ya. Bisyai'in dengan sesuatu fajtanibu, maka tinggalkan. Jadi kalau hati kita dagdikduk, hati kita enggak tenang, enggak nyaman dengan sesuatu, maka tinggalkan itu. Salah. Ya. Karena kata Nabi Adam, fa inni hina akaltu minasyajara, saya ketika makan buah itu ittaraba qalbi, hati saya dagdikduk, hati saya gelisah, hati saya enggak nyaman. Ya, falam arji', ya maka saya tidak kembali, ya. Tapi saya enggak berhenti, maksudnya gitu, masih diterusin bae meskipun udah dagdikduk. Ya, falahiqanin nadam, maka saya menjumpai tadi, ya, menjumpai penyesalan. Jadi penyesalan yang kita dapat itu diantaranya ditandai dengan hati yang gelisah. Ketika melakukan sesuatu hatinya nggak nyaman, hatinya salah nggak nih, salah bener lah. Salah ketahuan nggak, masih salah. Iya, ketahuan nggak. Romannya nggak ketahuan lah. Gitu. Ya, jadi artinya kegelisahan hati itu pertanda. Makanya kan ada makalah atau ada yang bilang ini hadis yang dimaksud dengan dosa itu apa? Maha kafi sadrika. Ya, jadi apa yang kamu takut untuk kamu ceritakan, itu dosa. Jadi gampangnya begitu. Ketika ada sesuatu yang ingin diomongin terus malu, takut, nah itu dosa tuh. Aib. Nah iya, makanya kan berarti kan itu sesuatu yang enggak baik kan. Kalau kebaikan pasti kita ngomong sama orang. Ayo. Lah ya kan berarti kan itu adalah dosa. Maksudnya kalau kita mau tahu gampang apa itu dosa, ketika sesuatu itu mau kita ungkap, kita takut, kita malu, kita nggak nyaman. Ketahuan itu pasti dosa kalau ketahuan. Nah ya, artinya takut ketahuan itu kan karena tadi itu, ketika dalam hati apa yang diceritakan dalam hati melalui ingin kamu ungkap, itu kamu enggak, jangan. Berarti dosa. Gitu. Perbuatannya dosa. Iya. Gitu. Jadi gampangnya begitu. Ya, jadi artinya ketidaknyamanan hati itu ya tanda bahwa sesuatu yang kita lakukan itu kurang tepat. Makanya akhirnya lawannya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lawannya kan itu. Ingatlah bahwa dengan ingat Allah itu pasti hati akan nggak mungkin irtirab, nggak mungkin goncang, nggak mungkin gelisah. Ustaz, saya udah ingat Allah tapi masih gelisah juga. Salah, ingat Allahnya ingat apa? Ingatnya ingat dilaihan. Hah? Ingat dilaihan. Lah iya lah, juga lagi baik. Gitu. Kalau ingatnya Allah nggak mungkin gelisah. Kenapa? Karena Allah itu ya segalanya. Coba lihat, setiap sholat yang kita lakukan, gerakan sholat yang kita kerjakan itu selalu dimulai dengan Allahu Akbar. Itu apa maksudnya? Ya ini mah hanya makna aja ya, bukan harus seperti itu. Ini mah artinya orang menafsirkan. Kenapa harus selalu Allahu Akbar setiap kali pergerakan kecuali tasbih itu sami Allahu liman hamidah? Setiap gerakan yang kita lakukan itu ketika kita mengerjakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal. Jangan-jangan kita larut di situ, kita lupa di situ. Akhirnya kita seolah-olah merasa dekat. Oh, saya ingatnya saya lagi baik. Keren banget, udah ketemu. Oh, mantep ini. Tahu-tahu pas bangun, Allahu Akbar. Ingatlah. Sujud yang kamu lakukan, tasbih yang kamu bacakan, itu semua karena Allah yang ngisi ini.
Karena Allah yang kasih, tetap yang maha besarnya adalah Allah. Coba itu. Apalagi kita sering, bukan hanya itu, pas lagi sholat kita baca surat tuh, alam nashrah laka sadrak. Kita terjemahin nggak paham nggak ayat itu? Kita paham misalnya ayatnya, kita paham, mengerti asbabun nuzulnya, mengerti implikasinya dari ayat itu. Tetap aja setelah itu ruku itu Allahu Akbar. Jangan-jangan paham yang kita lakukan itu malah menjadikan kita, woi, rumah sholat ngerti udah bacaannya, maknanya. Orang-orang belum tentu. Nah udah begitu. Apalagi yang kagak ngerti artinya, mikirinnya apa baik kan? Ingat utang, ingat ngasih utang, ingat apa baik itu. Gitu. Ketika ruku, Allahu Akbar, diingetin lagi tuh. Woi, jangan jauh-jauh lah mikir. Lagi sholat ini. Allahu Akbar. Jadi Allah lah yang maha besar dari apapun. Itu sebetulnya isyaratnya itu diantaranya selalu Allahu Akbar, selalu Allahu Akbar. Nah ini kemarin saya dengar ada Syekh Jabir bilang, Rasulullah itu ketika Mi'raj ke langit ke-7, kenapa enggak tertarik seperti Nabi siapa yang berhenti di langit kedua, Nabi siapa? Nabi Idris. Kenapa enggak seperti Nabi Isa tinggal di surga? Jangan lupa Pak, pasti menggiurkan itu, nggak mungkin enggak. Melihat, ya ampun ini indah ya. Romannya enakan di sini daripada di sono, kan begitu. Tapi Nabi Muhammad enggak Pak, enggak tertarik dengan apa-apa. Meskipun udah di sono dijamu, di sini dijamu, di setiap langit itu Nabi Muhammad dijamu semua malaikat itu. Marhaban, selamat datang. Ya ni'mal maji uja'a. Ya, orang yang kita nanti-nanti, orang yang kita tunggu-tunggu udah datang ini, selamat datang. Kayak gitu. Datang ke istana. Tapi Nabi Muhammad enggak tergoda, enggak tergiur, enggak. Kenapa itu? Nah, karena sidik itu. Karena tadi itu tujuannya adalah Allah, enggak tergoda sedikit pun dengan apapun. Fokusnya hanya Allah doang. Maka kita sholat itu selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Enggak tergoda dengan apapun karena keinginannya adalah Allah. Itu Pak. Jadi sholat itu menggambarkan itu sebetulnya. Betapa Nabi Muhammad itu memberikan contoh ke kita, nggak tergiur dengan apapun. Yang ada di surga itu nggak kepengen, udahlah di sini aja, enakan di sini, di sono mah diomelin bae sama Abu Jahal sama Abu Lahab, ribut bae, orang berhenti di sini ke, orang mau turun lagi. Ternyata lah, nggak tergiur. Allah doang. Tujuannya Allah. Dan nggak ada satupun Pak makhluk termasuk Jibril sekalipun masuk ke Sidratul Muntaha, nggak bisa. Malaikat Jibril itu mau masuk ke Sidratul Muntaha tuh. Kata malaikat Jibril, oh saya sampai sini doang, udah orang bisa maju lagi. Kata Nabi Muhammad apa? Tolong temenin saya. Selangkah aja, selangkah. Kata malaikat Jibril, ya udahlah selangkah ya. Selangkah tuh, malaikat Jibril langsung nyiut, langsung kecil seperti burung pipit. Nabi Muhammad apa? Masuk. Dan ketika masuk ke Sidratul Muntaha apa? Kalau Nabi Musa ketika masuk ke Gunung Tursina oleh Allah, ikhla'na alaik fa innaka biwadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas sendal ente kata Allah. Karena kamu masuk ke lembah yang suci.
masih ada di bumi kan? Lembah yang suci di bumi. Nah ini Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad nggak disuruh lepas sendal. Gimana nggak mulianya? Coba. Dan nggak tergiur dengan apapun, karena tujuannya adalah Allah. Coba itu Pak. Bukan? Nah itu Allahu Akbar, kita sholat itu Allahu Akbar itu maksudnya seperti apa yang Rasulullah lakukan tuh. Allah doa, nggak tergiur lagi sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu kan doa semua tuh. Ya Allah ampunin saya. Itu. Lupa duduk baik tuh. Doa baik, jangan lupa Allahu Akbar. Sujud. Lagi sujud sambil doa, ya Allah segala macam, ya Allah. Jangan lupa bang, bangun Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ini sedikit menarik ini, tahiyat akhir apa at-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatun lillah. Kabarnya ini adalah salam yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ke Allah tuh ketika mau masuk Sidratul Muntaha tuh. Ya. As-shalawat apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kata Nabi Muhammad tuh, ke Allah tuh. Kata Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah tuh ke Nabi Muhammad tuh, Assalamu alayka tuh. Kan untuk engkau doang kata Allah, keselamatan untukmu. Dikabulin kan sama Allah tuh. Tapi apa Nabi Muhammad bilang? Assalamu alayna. Bukan saya. Amin. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat ya. Coba itu. Kagak lupa diri Pak. Ente mah emang mantep. Saya siapa duluan tuh? Kalau bukan saya mah. Ada. Tatang udah nggak ingat, Ustaz udah. Bang Tatang, Bang Tatang keren banget. Ustaz, kagak tahu saya, baru tahu saya Pak. Belum bisa ya. Rasulullah tuh sampai assalamualaikum. Padahal Allah yang udah bilang assalamualaikum. Tapi kata Allah assalamualaikum. Coba lihat, setelah tahiyat, setelah keselamatan, baru kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Ikut kita. Syahadat itu akan hadir ketika apa? Ketika sudah mengucapkan tadi itu. Keselamatan, salam keselamatan itu kepada Allah dan kepada Rasulullah, baru kita ngucapin syahadat. Nah iya kan sama, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, baru iyyaka na'budu. Kita nggak nunjuk, kita nggak diajak lagi. Hah? Kalau kita nggak nunjuk, kita nggak diaku. Nggak nunjuk? Iya. Oh enggak maksudnya. Ya itu artinya syahadat itu baru muncul persaksian kita menyaksikan itu setelah ada apa? Tahiyat, ada apa tahiyat itu ucapan selamat. Setelah kita menyampaikan keselamatan kepada Rasulullah, artinya ketika kita apa percaya kepada Rasulullah, baru di situ ada kesaksian tuh. Jadi kesaksian itu nggak muncul kalau kita belum ke Rasulullah. Kasarnya begitu kan. Kata Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kamu cinta Allah maka syaratnya apa? Ikuti aku. Ikutin Nabi Muhammad doang udah. Nah itu tuh at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Yes. Coba itu. Enggak tergiur Pak Nabi Muhammad.
Nah kita sholat maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu begitu maksudnya. Jangan lupa selalu Allah lah yang lebih besar dari Allah. Kalau sholatnya begini benar ujungnya. Ini sholatnya kan Allahu Akbarnya ge. Hah? Makanya udah ketawa. Ngambang baru tahu sekarang. Hah? Baru tahu sekarang. Lah iyalah, sholat itu mi'rajul mukmin maksudnya. Sholat itu adalah orang mukmin naik ke atas ke Allah. Ini seperti yang dikisahkan Nabi Muhammad itu ke atas itu diterima, dijamu, dikasih ini, dikasih itu. Wah, nih mal Haji. Ya. Hampir gitu ya. Lah iya kan datang Pak Haji Budi main ke Aquila kan. Waduh enak ini di sini. Udah saya mau di sini aja dah. Lah iya kan gitu. Kagak, saya musim cuma main-main doang. Tujuan utamanya bukan itu. Enggak tergolong. Kita Isra juga ya sama ya. Hah? Isra juga kita menuju juga. Lah iya ini Mi'raj. Mi'raj juga ya. Lah iya. Jadi ketika sholat itu seperti Nabi Muhammad nggak tergoda, nggak tergiur dengan apapun. Apa yang ada di kiri kanan, apa yang ada di hadapan, di belakang, semua nggak tergoda. Bagaimana kenikmatan surga, bagaimana menakutkannya neraka, nggak tergoda. Karena tujuannya adalah sidik gitu loh. Gitu. Apa yang pertama kalau operasi kalau di sholat Nah iya itu banyak itu kisah-kisah menarik. kerasa. Ya. Jadi ketika tertusuk panah, ya nanti cabutnya pada saat Sholat itu. mantap sholatnya. Baik. Karena tadi itu dia fokus tuh, nggak tergoda, nggak tergiur. Nah yang terakhir wal khamis, ya yang kelima, istashiru fil umur fa inni law syawartul malaikata lam yusibni ma asabani. Bermusyawarahlah dalam perkara. Saya seandainya musyawarah kepada malaikat, maka saya tidak akan tertimpa apa yang sudah menimpa saya. Nah itu musyawarah itu hal yang penting itu. Jadi jangan main jalan lain di dewekan ambil keputusan dewek, tanya dulu ya, karena dalam musyawarah itu ada apa? Ada berkah. Jangan-jangan ya ada sesuatu yang kita nggak tahu. Nabi Muhammad aja kalau perang nanya dulu, ayo strategi apa yang mau kita lakukan nih? Kata Nabi Muhammad, strategi saya begini. Kata Salman Al Farisi, Nabi mohon maaf, ini wahyu apa pendapat Nabi nih? Kata Nabi, pendapat saya. Saya punya pendapat tapi bikin parit begini. Oh ya udah itu, lakukan itu. Jawabannya itu Nabi itu. Nah kita sekarang punya pendapat udah main jalan dewek. Jangan Pak, ayo tanya dulu bareng-bareng. Jangan-jangan ada hikmah. Ya, karena dipastikan dengan musyawarah itu ya kita akan mendapatkan berkah. Yes, akan ada kebaikan. Kita sendirian nggak kuat Pak. Ya, jadi Allah itu menciptakan makhluk itu untuk bercengkrama, untuk berkomunikasi, saling bantu, saling tolong, itu tidak. Karena kita ini manusia lemah. Nggak ada manusia bisa sendirian kuat, nggak ada. Ampun, nggak kuat. Maka butuh masukan-masukan, pandangan-pandangan. Jadi kata Nabi Adam, seandainya saya pada saat itu musyawarah dulu sama malaikat tuh, ya nggak bakal makan itu buah nanti. Ini mah karena udah sama Neng gitu ya, surga milik berdua, udah nggak ada lagi yang lain numpang gitu lah ya, dimakan bisa gitu. Nah itu kita jangan sampai lupa diri tuh. Jadi ketika kita memegang posisi sesuatu, akhirnya kita udah keputusan ini udah begini aja, gantar dulu Pak, jalanin, sabar dulu Pak, ayo tanya dulu gimana kira-kira. Ya, nah ini 5 hal ya, atau 5 pesan ya yang Nabi Adam pesankan ya kepada anak cucunya. Kalau kita anak cucunya, nah ini termasuk wasiat tuh ke kita tuh ya.
Kalau bukan anak cucunya, abaikan aja. Iya. Monyet tuh. Ya. Jadi jangan ikutin bini ya. Bini ikutin kita. Oke? Lagi nelfon. Ya kesini ya. Oke, cukup ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atbi'na khaira warzuqna Allahumma al-'afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.